Ya. Kalau kita melihat semester 1 2020, memang trennya kecenderungan sifatnya tradisional yang tadi eksis sebutkan, ada Mhm. term life, ada whole life, ada juga endowment, gitu ya. Sementara sebagian kecilnya, masih menahan untuk membeli, produk unit link. Sementara di Mhm. masa-masa sebelumnya memang primadonanya masih unit link, ya itu yang terlihat. Nah, tapi Oke. memang yang menarik dari survei yang barusan disajikan adalah Mhm. Bahwasannya kelihatannya banyak masyarakat yang belum, menyadari perbedaannya signifikan antara endowment, term life, atau whole life gitu ya. Iya Nah iya iya, jadi betul. mungkin nah itu yang musti, lebih istilahnya lebih diedukasi, lebih didalami, dan dicari tahu oleh masyarakat lebih jauh. Kenapa? Karena sebenarnya jika masyarakat menginginkan sebuah, asuransi, tetapi mereka tidak mau sampai istilah kata preminya hilang gitu ya. Mhm mhm. Endowment merupakan salah satu produk yang bisa menjawab kebutuhan tersebut. Kenapa? Karena dengan produk endowment ada sejumlah nilai tunai yang dijanjikan oleh perusahaan yang memang akan, nasabah dapatkan. Itu Oke. endowment, Mhm mhm. gitu. Kak Nah ya. jadi, kurang lebih sebetulnya pertanyaan eksis ke arah situ kan ya yang Mhm ditanyakan? mhm mhm. Kalau khusus asuransi jiwa unit link ini, Bu Felicia, perbedaan paling signifikannya apa dibandingkan dengan asuransi jiwa yang lain? Ya, jadi begini, yang perlu dipahamin, tadi juga katanya masih banyak yang belum belum jelas Iya. gitu ya. Mhm. Perbedaannya adalah gini, unit link adalah, sebuah produk asuransi yang, disertai dengan unsur investasi. Jadi ini adalah produk asuransi yang disertai dengan unsur investasi atau mungkin bahasa simpelnya kita bilang two in one. Gitu ya. Mhm. Kalau kita, wanita terutama misalnya kita pakai shampoo sama conditioner, ada yang maunya terpisah, tapi ada juga yang maunya gabung, alias two in Iya, one. Nah, betul. itu adalah produk unit link. Mhm. Kenapa? Karena ada banyak, masyarakat juga yang menginginkan, gimana caranya saya mau berinvestasi, tetapi saya nggak mau ribet-ribet banyak terlalu istilahnya, memantau setiap hari gitu ya Iya instrumen iya. investasi saya, perkembangan emiten yang saya mau invest, tapi saya mau yang gampang aja, praktis aja, sehingga terciptalah produk yang namanya unit link. Nah, yang Oke. perlu diketahui adalah karena ini adalah unsur investasi, Mhm maka mhm. investasi itu ada kalanya bergantung pada kondisi pasar dan ada kalanya naik, ada kalanya pasti turun. Jadi Oh. artinya semua itu fluktuatif dan bergantung pada kondisi pasar, makroekonomi, stabilitas ekonomi negara tersebut gitu ya, stabilitas pertahanan keamanan negara tersebut juga mempengaruhi, dan Mhm. itu yang musti disadarin. Oke. Artinya pada saat masyarakat memutuskan untuk berinvestasi lewat unit link, nomor satu, mereka musti tahu dulu tujuan jangka panjang mereka apa, Mhm. mengapa mereka memilih untuk berinvestasi lewat unit link. Iya. Kemudian yang kedua, mereka mesti paham pilihan-pilihannya. Ada pilihan-pilihan yang kita sebut pilihan, investasi di dana saham, ada di pendapatan tetap, ada di campuran, ada juga di pasar uang. Nah, hal-hal seperti ini harus disesuaikan dengan profil risiko si calon nasabah tersebut. Sehingga Mhm nantinya mhm. ibaratnya gini, kalau profil risikonya nasabahnya dia tidak mau terlalu bergejolak gitu ya hasil investasinya gitu, Iya maka dia tidak disarankan untuk mengambil produk saham. Dia iya. lebih baik berinvestasi di produk pendapatan tetap, campuran atau pasar uang. Sehingga nantinya dia nggak akan kaget-kaget gitu ya begitu melihat misalnya pasar saham yang turun naik pada Mhm momen-momen mhm. tertentu. Nah, itu Mhm. yang musti dipahamin. Balik lagi, untuk Oke. berinvestasi harus disesuaikan dengan profil risiko dan Mhm. tujuan jangka panjangnya. Karena investasi sifatnya untuk jangka panjang. Betul. Baru terlihat Mhm. hasilnya, baru dirasakan manfaatnya untuk jangka panjang. Oke. Ya Tapi kurang lebih artinya Bu seperti itu Felicia gambaran. lebih, banyak kan yang beranggapan karena, melihat asuransi jiwa unit link ini tadi mix antara proteksi dan investasi, tapi kemudian lebih condong ke fungsi investasinya aja. Kalau menurut Bu Felicia ini tepat nggak sih kita memang benar-benar fokus hanya untuk ke unsur investasinya, kemudian proteksinya itu tambahan aja, atau justru sebetulnya mindsetnya harus dibalik, asuransi jiwa unit link ini tetap sebetulnya utamanya adalah proteksi, investasinya ini hanya tambahan aja Bu Felicia? Ya.
Jadi kembali lagi kepada pemahamannya. Tadi saya Hmm, sudah jelaskan bahwa ini adalah unit link adalah sebuah produk asuransi yang berbalut investasi. Tentu saja yang menjadi prioritas utama seharusnya adalah proteksinya atau asuransinya. oke. Kenapa? Karena memang pembelian asuransi itu untuk melindungi dari risiko-risiko hidup yang mungkin akan terjadi di masa mendatang yang kita tidak dapat duga.